Bab 241, Tangkap Fang Yu. Namun Fang Yu sama sekali tidak mempedulikannya. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada kemungkinan sumber energi dalam tubuh Valet. Haruskah aku menggunakan teknik pemakan jiwa untuk menyerapnya secara langsung? Atau haruskah aku mengeluarkannya terlebih dahulu? Fang Yu merenung dalam hatinya. Saya punya pertanyaan. Namun saat ini, Valet berbicara. Fang Yu tertegun dan menatap Valet. Apa masalahnya? Fang Yu bertanya. Pukulan yang baru saja kau lakukan, apakah kau benar-benar hanya menggunakan 30% dari kekuatanmu? Valet bertanya perlahan. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, sekitar 30%, mungkin 40%. Sulit bagiku untuk mengatakannya dengan pasti. Kekuatan tidak begitu mudah dikendalikan. Setelah mendengar jawaban Fang Yu, cahaya di mata Valet benar-benar menghilang. Dia tahu bahwa dalam situasi ini, Fang Yu tidak perlu menyombongkan diri padanya. Kekuatan 30%. Dengan hanya 30% kekuatannya, dia memukulnya begitu keras hingga dia tidak dapat berdiri. Kesenjangan antara dirinya dan Fang Yu begitu besar sehingga tidak berlebihan jika digambarkan sebagai jurang yang tidak dapat diatasi. Sebagai balasannya, kau harus menjawab pertanyaanku, kata Fang Yu. Aku tahu kamu belum berlatih Qi. Aku ingin tahu, dari mana sumber energimu? Ketika mendengar pertanyaan ini, mata Valet bergerak sedikit, tetapi dia tidak menjawab. Ini adalah rahasia pribadinya dan dia tidak pernah menceritakannya kepada orang terdekatnya. Sekarang dia menghadapi situasi putus asa, jadi tidak perlu memberitahu siapapun. Melihat Valet menutup mulutnya rapat-rapat, Fang Yu tidak marah dan berkata, aku tahu kau tidak akan memberitahuku, tapi aku bisa menemukannya sendiri. Fang Yu berkata sambil mengulurkan tangannya dan menekannya di tengah dada Valet. Wajah Valet berubah drastis, tetapi dia tidak berdaya menghentikannya. Benar saja, benda itu ada di dalam. Aku sudah bisa merasakan energi yang terkandung di dalamnya. Mata Fang Yu berbinar dan dia berpikir dalam hati. Setelah memikirkannya, Fang Yu langsung mengaktifkan teknik melahap jiwa. Pada saat ini, dada Valet tiba-tiba terasa panas. Boom! Kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meledak dari dadanya. Fang Yu terkejut dan langsung terpesona oleh kekuatan luar biasa ini. Kemudian, cahaya ungu muncul dan menyelimuti seluruh tubuh Valet. Wus! Cahaya ungu muncul dan terbang dengan kecepatan hampir secepat kilat, hanya meninggalkan jejak bayangan. Ketika Fang Yu bangkit dari tanah, cahaya ungu telah sepenuhnya menghilang di langit malam. Sial! Aku ceroboh. Inti energi semacam ini pasti punya cara untuk melindungi pemiliknya. Kenapa aku tidak memikirkannya? Fang Yu menggaruk kepalanya dengan jengkel. Sudah terlambat untuk mengejar sekarang, lawan terlalu cepat. Oh, itu adalah pertarungan yang sia-sia. Fang Yu melihat sekeliling pada kekacauan itu, mendesah, berbalik dan pergi. Pada saat ini, di puncak gunung yang jauh, 4 pembunuh tingkat raja tampak pucat. 2 di antara mereka gemetar. Setelah mencoba menghubungi Valet tetapi tidak berhasil, mereka berjalan untuk memeriksa situasinya. Kemudian, mereka melihat Fang Yu yang selamat dan sehat. Fang Yu aman dan sehat, tetapi Valet menghilang. Hasil pertempuran ini sudah jelas. Setelah mengetahui hal itu, keempat pembunuh itu merasa tertekan bahkan merasa putus asa. Bahkan pemimpin mereka, Tuan Valet, bukanlah tandingan Fang Yu. Terlebih lagi, Lady Valet kemungkinan besar dibunuh oleh Fang Yu. Setelah malam ini, organisasi Valet akan mengalami perubahan besar. 2 pembunuh tingkat raja bahkan ingin bergegas keluar untuk membalaskan dendam Valet. Namun dia dihentikan oleh 2 pembunuh lainnya. Bahkan Lady Valet bukanlah tandingan Fang Yu. Jika mereka berempat maju menyerang, itu sama saja dengan bunuh diri. Tidak seorang pun dari keempatnya berbicara dan suasana menjadi sangat berat. Setelah beberapa lama, salah satu dari mereka menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayo. Kita pergi dulu dari sini, sampaikan pesan ini kembali ke markas besar, dan ikuti instruksi dari markas besar. Tapi, kita bahkan tidak memiliki sisa-sisa Lady Valet, kata pembunuh lainnya, lalu terdiam. Dengan ledakan sebesar itu tadi, sebuah kawah besar terbentuk di gunung tersebut. Tubuh Valet, aku khawatir tidak dapat ditemukan juga. Ketika Fang Yu kembali ke pintu Corliss Supercharge Club, ia disambut oleh serangkaian tatapan ngeri. Semua orang menatap Fang Yu dengan tatapan kosong, tak bisa berkata apa-apa. Mereka tahu bahwa keributan besar tadi kemungkinan besar disebabkan oleh Fang Yu di depan mereka. Namun, tidak seorang pun mengenal Fang Yu, dan tidak seorang pun berani bertanya. Fang Yu berjalan langsung ke arah Hubert dan Alfian. Pada saat ini, kedua orang ini juga mempertahankan ekspresi yang sama seperti orang lain. Ayo kembali, kata Fang Yu. Oke, ayo kembali. Hubert masih sangat terkejut dan kata-katanya sedikit tidak jelas. Jadi, di bawah tatapan orang lain, Porsche milik Hubert perlahan pergi. Di antara kerumunan, orang yang bertanggung jawab atas kompetisi balap malam itu tampak pucat. Fang Yu membuat keributan besar hingga landasan pacu Gunung Jiuhuan hancur, dan dia pergi begitu saja. Tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk menghentikan Fang Yu.
Ya Tuhan, apa salahku? Kenapa kau lakukan ini padaku? Orang yang bertanggung jawab hampir menangis. Di dalam mobil, setelah hening beberapa saat, Hubert akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Bos, apa yang terjadi barusan? Fang Yu melihat keluar jendela dan berkata, tidak apa-apa, aku baru saja bertengkar dengan wanita itu. Benarkah itu wanita itu? Wajah Hubert dan Alfian berubah dan mereka bertanya dengan mata terbelalak. Mereka awalnya mengira Valet mengundang Fang Yu masuk ke mobil karena dia ingin melakukan sesuatu yang seru bersama Fang Yu. Tapi aku tidak menyangka kebenarannya bahkan lebih menarik. Kau, membunuhnya? Hubert menelan ludah dan berkata. Dia hampir lolos. Kata Fang Yu. Hah, tidak buruk, Hubert berkata tanpa sadar. Fang Yu melirik Hubert. Wajah Hubert sedikit berubah, dan dia tersenyum canggung. Aku hanya berpikir akan sangat disayangkan jika wanita secantik itu meninggal. Fang Yu berkata tanpa ekspresi, apakah kamu tahu siapa dia? Siapa ini? Hubert tercengang. Dia adalah pemimpin organisasi pembunuh bayaran papan atas. Lebih banyak orang yang tewas di tangannya daripada wanita manapun yang pernah Anda lihat. Fang Yu berkata dengan ringan. Mendengar kata-kata Fang Yu, wajah Hubert dan Alfian berubah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang terlihat begitu glamor dan seksi ini bisa memiliki identitas yang begitu mengerikan. Di pinggiran kota Jiangnan Barat, di lereng bukit tak berpenghuni, seorang wanita terbaring. Warnanya ungu. Valet membuka matanya dan menatap bintang-bintang di langit, tak bergerak. Banyak bagian tubuhnya terbungkus dalam cahaya ungu, dan jaringan serta tulang di dalamnya sedang diperbaiki. Awalnya, dia pikir dia akan mati. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat paling kritis, kristal di tubuhnya meledak dengan energi yang belum pernah ada sebelumnya dan membawanya pergi. Tetapi meskipun dia selamat, Valet merasa rumit. Setelah melihat kekuatan Fang Yu, dia merasakan putus asa dan tidak berdaya. Bagaimana cara menghadapi keberadaan yang begitu kuat? Dia telah melampaui batasnya dan mengaktifkan 50% energi kristal di tubuhnya, tetapi dia masih belum sebanding dengan Fang Yu. Apakah mungkin bahwa saya benar-benar harus mengaktifkan kristal tersebut hingga 100% untuk dapat mengalahkan Fang Yu? Memikirkan hal ini, mata Valet bergerak sedikit. Malam ini, saat menghadapi Fang Yu, dia berhasil menembus batasan sebelumnya dan mengerahkan 50% energi kristal. Dulu, dia tidak akan mampu melakukan hal ini. Jika melebihi 40%, dia tidak akan mampu menahannya dan akan pingsan. Namun malam ini, dia bertahan. Artinya, ketika menghadapi bahaya, potensi tubuhnya akan meledak. Dengan kata lain, bahkan jika Anda ingin mengaktifkan 100% energi kristal itu, hal itu bukan tidak mungkin untuk dicapai. 100% energi. Setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat itu, akankah Fang Yu masih tak terkalahkan? Mantan gurunya mengatakan kepadanya bahwa tidak ada orang yang tak terkalahkan di dunia ini. Selama kita bekerja cukup keras, manusia bisa setara dengan dewa. Gangguan mental Valet segera pulih, dan matanya kembali berbinar. Dengan kristal di tubuhnya, potensinya tidak terbatas. Fang Yu, cepat atau lambat aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Ada cahaya tegas dan dingin di mata Valet. Saat itu pukul 12 malam, di sebuah kamar hotel bintang 5 di kota Jianghai. Muyu dan Liam sedang duduk di sofa di ruang tamu. Liam mengenakan piyama, tetapi dia tampak sedikit bersemangat. Dia bertanya, Muyu, apakah instruksinya sudah turun dari atas? Wajah Muyu tampak serius. Dia menyela Liam dan berkata, malam ini, Fang Yu bertarung dengan orang lain di Gunung Jiuhuan di Jiangnan dan menghancurkan Gunung Jiuhuan dengan mengerikan. Sebelumnya, dia melukai beberapa orang termasuk putra Walter, orang terkaya di Jiangnan, di klub Super Charcoris. Boom! Liam membanting meja, berdiri, dan berkata dengan wajah muram, sudah kubilang sebelumnya bahwa Fang Yu tidak menanggapi peringatan kita hari itu dengan serius. Dia seharusnya sudah ditangkap sejak lama. Pikiranmu telah menjadi kenyataan. Muyu berkata dengan tenang, apa yang dilakukan Fang Yu malam ini membuat para petinggi marah. Dia memberi kami instruksi. Besok pagi, tangkap Fang Yu segera. Bab 242, Teknik Rantai Kekosongan. Saat itu sudah pukul 9 malam ketika Fang Yu kembali ke komunitas Lijiang. Begitu aku membuka pintu, Vivian datang menyambutku dan bertanya dengan khawatir, Kakak Fang Yu, apakah kamu mengerjakan ujian hari ini dengan baik? Tidak buruk, Fang Yu menjawab. Saya dengar matematika tahun ini sangat sulit. Bagaimana menurutmu, Kakak Fang Yu? Vivian bertanya dengan hati-hati, karena dia takut menyentuh bagian tubuh Fang Yu yang sakit. Saya tidak merasakan apapun. Fang Yu menjawab dengan jujur. Saat mengerjakan soal-soal ujian masuk perguruan tinggi, Fang Yu dalam kondisi tidak banyak menggunakan otaknya dari awal hingga akhir. Dia hanya memegang pena dan terus menulis tanpa kesan apapun tentang tingkat kesulitannya. Teman sebangku saya bercerita kalau kakaknya langsung menangis begitu keluar dari ruang ujian selesai mengerjakan ujian matematika kemarin. Vivian menatap Fang Yu dan berkata, "Oh, itu mungkin sangat sulit," kata Fang Yu. "Pokoknya, aku rasa dengan kemampuanmu, saudara Fang Yu,
kau pasti bisa masuk ke universitas unggulan. Vivian mengedipkan matanya yang besar dan berkata dengan tegas. Fang Yu mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya, lalu kembali ke kamar. Setelah mandi dan berbaring di tempat tidur, Fang Yu teringat valet yang ditemuinya malam ini, dan masih memiliki keraguan di hatinya. Apa sumber energi dalam tubuh valet? Ini mengingatkan Fang Yu pada inti kekuatan yang telah diambilnya dari manusia hasil rekayasa genetika sebelumnya. Ada beberapa kesamaan di antara keduanya, tetapi keduanya juga sangat berbeda. Inti kekuatan yang digunakan oleh manusia yang dimodifikasi secara genetika mengandung energi yang sangat mirip dengan energi spiritual berintensitas tinggi yang terkandung dalam pembuluh darah spiritual. Namun, energi yang terpancar dari valet tidak ada hubungannya dengan energi spiritual. Artinya, sumber energi dalam tubuhnya bukanlah inti kekuatan yang sama seperti yang dimiliki manusia hasil rekayasa genetika. Dalam 2000 tahun terakhir, aku benar-benar telah berjalan mundur. Fang Yu berpikir dalam hati sambil berbaring di tempat tidur. Belakangan ini, ia makin banyak menjumpai hal-hal yang belum pernah dilihatnya, sehingga ia mendesah melihat kemajuan zaman. Namun, karena valet belum mati, Fang Yu akan menemuinya lagi. Pada saat itu, keraguan Fang Yu pasti akan teratasi. Keesokan paginya, Fang Yu turun ke bawah untuk lari pagi. Cuacanya sangat bagus dan matahari bersinar cerah. Fang Yu berlari-lari di sepanjang trotoar di samping Li Jiang. Fang Yu berhenti berlari setelah kurang dari 5 menit. Karena dua sosok muncul di depannya. Jelaslah bahwa kedua sosok itu telah lama menunggunya di sini. Mereka adalah pria dan wanita yang menyebut diri mereka sebagai orderer yang telah saya lihat lebih dari sebulan yang lalu, Mu Yu dan Liam. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan padaku? Fang Yu memandang mereka berdua dan bertanya dengan tenang. Tentu saja ada sesuatu, Liam berkata dengan senyum muram di wajahnya. Oh, ada apa? Ceritakan padaku. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Apa yang telah Anda lakukan sehingga Anda perlu menanyakannya kepada kami? Senyum di wajah Liam menghilang, digantikan oleh rasa dingin. Mu Yu, yang berdiri di sampingnya, berkata dengan wajah serius, Tuan Fang Yu, saya rasa Anda harus tahu mengapa kami ada di sini. Aku benar-benar tidak tahu. Kalau kamu tidak memberitahuku, aku akan melanjutkan lari pagiku. Kata Fang Yu. Tadi malam, perkelahian terjadi di lintasan balap Gunung Jiuhuan di Jiangnan, yang menyebabkan konsekuensi yang sangat serius. Mu Yu menatap Fang Yu dan berkata dengan suara yang dalam. Oh, saya tahu tentang hal ini. Fang Yu menyela Mu Yu. Terakhir kali kita bertemu, kami sudah mengingatkanmu untuk tidak melanggar aturan lagi. Namun, melihat hasilnya, kamu tidak mengindahkan kata-kata kami. Mu Yu berkata sambil menyipitkan matanya. Saya ingin bertanya, bagaimana Anda tahu kalau saya yang menyerang landasan pacu Gunung Jiuhuan kemarin? Fang Yu bertanya. Haha, kami punya sistem intelijen sendiri. Selama kamu berada di wilayah Tiongkok, apapun yang kamu lakukan, kami mengetahuinya dengan jelas. Liam mencibir. Karena sistem intelijenmu begitu kuat, mengapa kau tidak mencari masalah dengan orang-orang yang bertarung denganku, tetapi harus datang kepadaku? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Wajah Mu Yu sedikit berubah dan dia hendak berbicara. Biar ku beritahu ini, orang yang kulawan kemarin adalah pemimpin organisasi valet. Fang Yu berkata dengan tenang, kau seharusnya sudah mendengar tentang organisasi pembunuh ini, kan? Karena kalian, para pengawal ketertiban, seharusnya menjaga ketertiban, mengapa kalian tidak menangkap valet saja daripada mengganggu warga baik sepertiku yang sedang berusaha menyingkirkan bahaya? Apakah Anda warga negara yang baik? Tahukah Anda berapa banyak kerusakan yang Anda buat tadi malam? Hanya karena kejahatan merusak lingkungan, kami punya alasan untuk menangkap Anda. Liam berkata dengan marah. Kalau begitu, sebaiknya kau cari masalah dengan valet. Dialah yang menyerangku lebih dulu. Fang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Awalnya, saya hanya ingin pergi ke sana untuk menonton orang lain balapan. Kami hanya melihat hasilnya, kata Mu Yu. Hasilnya bukan hanya karena aku saja. Valet juga harus ikut bertanggung jawab, kata Fang Yu. Wajah Mu Yu berubah dan dia dicekik oleh Fang Yu dan tidak bisa berbicara. Semua informasinya diberikan kepadanya oleh orang lain, dan dia tidak tahu apa-apa tentang valet yang disebutkan Fang Yu. Saya sarankan kamu kembali dan selidiki lebih lanjut dan tangkap valet itu. Ini adalah cara yang benar untuk berbuat baik dan menjaga ketertiban. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Bukan giliran kalian untuk menuding kami, para orderer. Liam berkata dengan dingin, perintah yang diberikan kepada kami oleh para petinggi adalah untuk menangkapmu saja. Kami sama sekali tidak peduli dengan valet. Oh, kalau begitu tidak banyak yang bisa dikatakan. Fang Yu merentangkan tangannya. Wajah Liam muram dan hatinya terbakar amarah. Penampilan Fang Yu yang malas dan tenang membuatnya sangat tidak senang. Fang Yu, aku ingat pernah bercerita padamu sebelumnya bahwa aku telah menangkap banyak prajurit. Saat pertama kali kita bertemu, mereka sama sepertimu, sombong dan mendominasi, dan mereka menganggap diri mereka hebat dan tidak menganggapku serius. Tetapi kemudian, coba tebak apa yang terjadi. Liam menatap Fang Yu dengan tatapan tajam di matanya. Setelah itu,
Banyak prajurit berlutut di hadapanku dan memohon belas kasihan, memintaku untuk melepaskannya. Maaf, tapi aku benar-benar tidak tahu seberapa kuat dirimu. Fang Yu berkata dengan senyum di wajahnya. Menghadapi senyum sinis Fang Yu, wajah Liam memerah karena marah, dan dia meraung, Fang Yu, aku akan menangkapmu sekarang. Mu Yu di sampingnya tidak menghentikannya, melainkan mundur selangkah. Liam menatap Fang Yu, dan pupil matanya tiba-tiba bersinar biru. Fang Yu telah mengalami teknik pupil ini saat mereka pertama kali bertemu, dan itu tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Fang Yu tidak menghindar dan menatap lurus ke mata Liam. Suatu kekuatan muncul dalam kehampaan dan menyerang Fang Yu, tetapi diblokir oleh tubuh Fang Yu dan tidak bisa masuk. Pengendalian pikiran mata roh surgawi sama sekali tidak berpengaruh padanya. Mata Liam berkilat dingin. Tapi, tak masalah. Dia bisa memenjarakan Fang Yu terlebih dahulu. Teknik rantai kekosongan. Liam mengulurkan tangannya dan membuat gerakan tangan di udara. Fang Yu berdiri di tempatnya, mengamati gerak-gerik Liam dengan penuh minat. Orang ini tidak memiliki aura kultivasi, dan seperti Valet, dia tidak mengandalkan ki sejati. Kunci kaki. Setelah beberapa detik, Liam menggenggam kedua tangannya. Tiba-tiba terjadi gerakan di bawah kaki Fang Yu. Melihat ke bawah, Fang Yu melihat rantai tembus pandang muncul di kakinya, melilit kakinya dengan erat. Ikat tanganmu. Liam berteriak dingin lagi dan mengarahkan jarinya ke arah Fang Yu. Tangan Fang Yu ditarik ke belakang punggungnya oleh kekuatan tak terlihat dan sekali lagi terkunci oleh rantai tembus pandang yang muncul dari udara tipis. Hanya dalam beberapa detik, tangan dan kaki Fang Yu diikat oleh rantai virtual. Kamu tidak bisa bergerak sekarang, kan? Mata Liam bersinar dengan sedikit godaan. Menurut pendapatnya, Fang Yu tidak bereaksi sama sekali. Teknik rantai void adalah mantra yang sangat rumit, dan proses penerapan mantra tersebut memakan waktu setidaknya 1 menit. Tapi Liam berbeda. Ia dilahirkan dengan mata-mata dewa, yang berarti ia adalah seorang penyihir alami. Dengan berkah mata roh surgawi, penggunaan sihirnya beberapa kali lebih cepat daripada penyihir biasa. Karena itulah dia mampu menjadi orang yang tertib. Dia yakin bahwa dengan mata spiritual surgawinya, dia adalah salah satu penyihir terkuat di generasi muda. Mu Yu yang menyaksikan pertarungan dari belakang pun menghela napas lega dan tersenyum tipis saat melihat tangan dan kaki Fang Yu terkunci oleh rantai kekosongan. Operasi penangkapan hari ini jauh lebih sederhana dari yang dibayangkannya. Berdasarkan pemahamannya sebelumnya tentang Fang Yu, dia berpikir hari ini akan menjadi pertempuran sengit. Namun tanpa diduga, Fang Yu ditundukkan oleh Liam sebelum ia sempat menggunakan mantra yang paling ampuh melawan para prajurit. Liam menatap Fang Yu dan mencibir, Fang Yu, sekarang aku bertanya, apakah kamu mengaku bersalah? Bab 243, Kelemahan Fatal. Fang Yu terdiam, menatap rantai tembus pandang di tangan dan kakinya, mencoba bergerak. Liam mencibir dan berkata dengan nada sarkastis, jangan pernah berpikir untuk mencoba melepaskan diri. Ketatnya rantai ini sebanding dengan kekuatanmu. Semakin keras kau mencoba melepaskan diri, semakin erat ikatannya, sampai tangan dan kakimu langsung tercekik. Aku tahu kau sangat kuat. Ini adalah mantra yang aku persiapkan khusus untukmu. Liam menambahkan. Oh, apakah ada sesuatu yang istimewa disiapkan untukku? Fang Yu mengangkat kepalanya dan bertanya. Liam menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meremehkan, bahkan jika kamu memilikinya, tidak perlu menggunakannya. Sepertinya kami melebih-lebihkan kekuatanmu. Sambil berbicara, Liam mengulurkan tangannya lagi dan membuat gerakan tangan. Berlututlah. Boom. Sebuah kekuatan besar menekan bahu Fang Yu. Sebuah kekuatan besar menekan bahu Fang Yu, menyebabkan lantai di bawah kakinya retak. Liam menatap Fang Yu, hanya ada ejekan dan tatapan dingin di matanya. Dia sekarang tidak hanya ingin menangkap Fang Yu, tetapi juga ingin mempermalukan Fang Yu. Dia ingin memberitahu Fang Yu bahwa masih ada penyihir seperti mereka di dunia ini. Dibandingkan dengan prajurit yang dapat ditemukan di mana-mana, penyihir sangat langka. Ini karena mereka yang memiliki bakat untuk menjadi penyihir benar-benar yang terbaik dari yang terbaik, satu di antara sejuta. Pilih 10 orang biasa secara acak di jalan, dan setidaknya 5 dari mereka akan dapat berlatih seni bela diri. Tetapi bahkan jika Anda mencari 50 atau bahkan 100 orang, akan sulit menemukan satu orang pun yang dapat menjadi pesulap. Inilah celah di ambang batas. Dibandingkan dengan prajurit, seorang penyihir tidak hanya memiliki status yang jauh lebih mulia, tetapi juga jauh lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa penyihir itu ada untuk menghukum para prajurit. Organisasi Ordo ini sepenuhnya terdiri dari para penyihir. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara dunia sekuler dan dunia seni bela diri. Jika ada seniman bela diri yang melewati batas atau melanggar aturan, mereka akan segera mengambil tindakan untuk memberinya sanksi. Mereka hanya memiliki kemampuan itu. Mereka menggunakan berbagai mantra untuk menghukum para Grandmaster, Martial Lord, dan bahkan Martial Saint dengan mudah. Sama seperti Fang Yu sekarang. Kudengar kau bisa mengalahkan Wu Zun. Jadi apa? Bukankah karena aku menggunakan teknik rantai void untuk mengurungmu dan membuatmu tidak bisa bergerak?
Liam menunjukkan senyum main-main di wajahnya dan terus membuat gerakan tangan untuk meningkatkan tekanan pada Fang Yu. Boom! Fang Yu ditekan ke tanah. Mu Yu di samping menatap Fang Yu dengan mata acuh tak acuh. Menurutnya, misi penangkapan hari ini telah selesai. Apa yang dilakukan Liam sekarang hanya melampiaskan amarahnya. Dia tidak bermaksud menghentikannya. Sikap Fang Yu membuatnya sangat tidak senang. Karena itu, dia senang melihat Fang Yu menderita. Tekanan pada Fang Yu semakin berat dan berat, tetapi Fang Yu masih berdiri tegak. Akan tetapi, tanah di bawah kakiku tidak mampu lagi bertahan dan terus amblas. Apakah kamu seorang penyihir? Fang Yu bertanya. Ya, saya penyihir bintang 3, Liam. Liam berkata dengan bangga. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Ia menduga bahwa penyihir yang disebut itu pastilah penyihir pada zamannya. Tak satu pun dari mereka yang mengolah ki sejati, tetapi malah mengandalkan atribut tubuh dan berbagai instrumen magis serta mantra untuk merapal mantra. Mungkin karena perubahan zaman, sebutan wizard menjadi agak merendahkan, sehingga diganti menjadi magician. Penyihir bintang 3, apakah itu dianggap kuat? Fang Yu bertanya. Liam tersenyum dingin dan berkata, total ada 6 bintang untuk penilaian kekuatan penyihir, dan 3 bintang hanya dapat dianggap rata-rata. Tetapi seorang penyihir bintang 3 sudah jauh lebih kuat daripada para ahli bela diri di antara kalian para prajurit. Ternyata dia hanya penyihir bintang 3, tidak heran kamu begitu lemah. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, apa katamu? Wajah Liam berubah dan dia berkata sambil menggertakkan gigi. Apa yang paling tidak tahan dia lihat adalah ekspresi sinis di wajah Fang Yu. Bagaimana mungkin seorang pejuang biasa bisa begitu sombong di depannya, seorang penyihir bintang 3? Sebagai penegak hukum, Liam telah menangkap tidak kurang dari 30 master dan master seni bela diri. Dan Fang Yu adalah orang yang kultivasinya paling rendah di antara mereka. Kau ingin memprovokasiku? Baiklah. Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu perbedaan antara kami para penyihir dan prajurit tingkat rendah sepertimu. Liam berkata dengan suara berat dan tatapan mata dingin. Krak, krak. Pada saat ini, suara renyah terdengar. Fang Yu hanya menjabat tangannya, dan rantai hampa di pergelangan tangannya langsung putus. Apa? Wajah Liam berubah saat melihat pemandangan ini. Krak. Kemudian, Fang Yu mengangkat kakinya lagi. Terdengar dua suara renyah lagi. Fang Yu melangkah ke tanah lagi, dan dua rantai kekosongan di kakinya juga menghilang. Rantai ini memang lebih kuat dari rantai fisik, tapi tidak sekuat yang kau katakan. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata kepada Liam. Pada saat ini, mata Liam dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Fang Yu bisa melepaskan diri dari rantai kehampaan itu dengan mudahnya? Ini adalah mantra pengurungan terkuat yang pernah dikuasainya. Saya telah menggunakannya puluhan kali saat menangkap prajurit lain sebelumnya, dan tidak pernah terjadi kecelakaan. Bahkan Martial Lord pun tak dapat melepaskan diri dari belenggu kehampaan. Tetapi Fang Yu hanya menarik tangannya 2 kali dan mengangkat kakinya dan melepaskan diri. Ini. Wajah Liam dipenuhi keterkejutan, hatinya terguncang, dan dia terdiam sesaat. Pada saat ini, Mu Yu di belakangnya berjalan maju dengan wajah dingin. Dia membuka telapak tangannya, lalu cahaya biru menyala di tangannya, lalu sebuah tongkat kerajaan muncul. Tongkat kerajaan terlihat sangat kecil, panjangnya sekitar setengah lengan, dan berwarna coklat. Mu Yu meraih tongkat kerajaan, mengarahkannya ke Fang Yu, dan melantunkan beberapa mantra. Zhenling! Mu Yu berteriak dingin, dan tongkat kerajaan itu memancarkan semburan cahaya putih dan melesat ke arah Fang Yu. Tubuh Fang Yu langsung diselimuti oleh cahaya putih. Pada saat yang sama, Fang Yu merasakan kekuatan hisap yang besar mencoba menyerap energi sebenarnya di tubuhnya. Fang Yu cukup akrab dengan perasaan ini. Apalagi dia baru saja mempelajarinya beberapa waktu lalu. Itu adalah formasi penekan jiwa. Mantra yang digunakan Mu Yu sekarang sama persis dengan Soul Suppression Array. Hanya saja bentuk castingnya berbeda. Ingin menyerap energi asliku, Fang Yu tersenyum dingin, dan semburan energi tiba-tiba meledak dari tubuhnya, langsung menghancurkan cahaya putih di sekitarnya. Kekuatan ini mengejutkan Mu Yu dan Liam yang berada tidak jauh dan membuat mereka mundur lagi dan lagi. Aku jauh lebih mengenal Soul Suppression Array daripada dirimu. Sayang sekali kamu tidak memiliki energi sejati, kalau tidak aku bisa menunjukkan cara lain untuk menggunakannya. Fang Yu berkata dengan ringan. Mu Yu dan Liam saling berpandangan dan melihat kengerian di mata masing-masing. Fang Yu tidak hanya berhasil melepaskan diri dari rantai kehampaan, bahkan teknik penekan jiwa pun tidak berpengaruh padanya. Kedua mantra ini adalah kartu truf mereka untuk menghukum prajurit. Seperti biasa, selama kedua mantra ini digunakan, bahkan jika lawannya adalah seorang master bela diri, dia harus menyerah. Tetapi Fang Yu berdiri di depan mereka dengan utuh, tampak santai. Mu Yu adalah orang pertama yang tenang. Dia tahu tidak ada gunanya panik sekarang. Karena teknik penekan jiwa dan teknik rantai kekosongan tidak berguna melawan Fang Yu, satu-satunya cara untuk mengalahkan Fang Yu adalah dengan menggunakan mantra ofensif. Mu Yu meraih tongkat kerajaan, melantunkan mantra, dan mengayunkannya ke depan.
Di udara di atas kepala Fang Yu, puluhan kerucut es tajam mengembun dengan kecepatan yang sangat cepat dan menusuk ke bawah. Fang Yu bahkan tidak mencoba menghindar, membiarkan kerucut es menembus kepala dan tubuhnya. Pah! Kerucut es ini meledak saat menyentuh tubuh Fang Yu. Setelah ledakan suara keras itu, Fang Yu masih berdiri di sana tanpa sedikit pun goresan di tubuhnya. Wajah Mu Yu berubah, dia menggertakkan giginya dan melambaikan tongkat kerajaan lagi. Teknik tembak. Swoosh! Api yang sangat panas tiba-tiba menyala di sekitar tubuh Fang Yu dan melahapnya. Bakar jiwa! Mu Yu berteriak dingin dan melambaikan tongkat kerajaannya. Api yang mengelilingi tubuh Fang Yu membakar lebih ganas. Akibatnya, suhu langit dan bumi sekitar meningkat drastis. Kali ini seharusnya. Mu Yu menatap bola api di kejauhan dan sedikit menyipitkan matanya. Boom! Detik berikutnya, kekuatan besar menyebar keluar. Bola api besar itu langsung meledak tanpa meninggalkan percikan sedikitpun. Es dan api, pencapaian sihirmu cukup bagus. Senyum di wajah Fang Yu sedikit dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia bergerak dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Jantung Mu Yu berdebar kencang dan wajahnya menjadi pucat. Sebagai penyihir, mereka memang dapat menggunakan ilmu sihir atau mantra yang selalu berubah dan misterius untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Namun pada saat yang sama, mereka memiliki kelemahan fatal. Artinya, tanpa mengembangkan ki sejati atau berlatih bela diri, kemampuan bertarung jarak dekat mereka hampir nol. Oleh karena itu, ketika mempelajari mantra, instruktur sering memperingatkan mereka. Saat bertarung, jangan biarkan lawan mendekati Anda. Bab 244, menuju Nandu. Mundur cepat, Mu Yu berteriak tajam sambil melambaikan tongkat kerajaan. Teknik ringanan. Cahaya lembut menyelimuti kakinya, membuatnya merasa ringan dan anggun dalam sekejap. Dengan tendangan kakinya, Mu Yu melangkah mundur. Tetapi Liam hanya berdiri di sana. Kedua murid spiritual itu bersinar dengan cahaya yang kuat. Sekarang, dalam visinya, kecepatan segala sesuatu di sekitarnya melambat. Karena itu, dia sama sekali tidak takut saat Fang Yu mendekatinya. Dengan memperlambat, dia dapat menghindari setiap serangan dengan mudah. Tapi bagaimana dengan Fang Yu, Ren? Liam melihat sekeliling tetapi tidak melihat Fang Yu. Aku di sini. Pada saat ini, suara Fang Yu tiba-tiba muncul di telinga Liam. Ekspresi Liam sedikit berubah. Dia berbalik dan melihat Fang Yu menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan pipinya. Untungnya, ada mata roh surgawi. Dalam penglihatan Liam, tamparan itu datang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat lambat. Anda juga bisa bersembunyi. Boom! Saat Liam hendak menghindar, dia merasakan sakit yang tajam di pipinya. Liam terjatuh dengan keras ke tanah, merasa pusing, dan segera kehilangan kesadaran. Brengsek! Melihat Liam ditampar ke tanah oleh Fang Yu, Mu Yu yang mundur puluhan meter menjadi pucat. Dia tahu bahwa misi penangkapan hari ini telah gagal total. Sebagai seorang yang tertib yang dikenal sebagai musuh bebuyutan para prajurit dan seorang penyihir bintang 3, dia dan Liam bukanlah tandingan Fang Yu di hadapan mereka. Mu Yu melirik Liam yang terjatuh, menggertakkan giginya, dan mundur dengan tegas. Dia adalah orang yang rasional dan tidak akan pernah membuat pilihan yang salah. Liam terjatuh. Dia harus meninggalkan tempat ini dan melaporkan situasi Fang Yu kepada atasannya. Prajurit Fang Yu bukanlah seseorang yang dapat dihadapi oleh dua penyihir bintang 3. Diperlukan untuk mengirim pemesan dengan 4 bintang atau lebih untuk menyelesaikan misi penangkapan. Saat Mu Yu memikirkan hal ini, dia berlari lebih cepat dan berlari sejauh 100 meter. Fang Yu melirik Liam yang tak sadarkan diri, lalu menatap Mu Yu yang telah berlari 100 meter jauhnya, dan menyipitkan matanya sedikit. Fang Yu mengulurkan telapak tangan kanannya dan menekan ke arah di mana Mu Yu berlari. Mu Yu yang tengah berusaha keras untuk melarikan diri, tiba-tiba merasakan ada suatu kekuatan besar yang menekannya, suatu kekuatan yang sama sekali tidak dapat ia tanggung. Boom! Dengan suara keras, Mu Yu jatuh ke tanah, dan retakan pun muncul di tanah. Kenapa kau harus menggangguku? Kenapa tidak menangkap Valet? Ini adalah kalimat terakhir yang didengar Mu Yu sebelum dia pingsan. Fang Yu menyatukan Mu Yu dan Liam yang tidak sadarkan diri, sambil memikirkan cara untuk menghadapi mereka. Setelah memikirkannya, dia menelepon Luan. Apa? Para pemberi perintah? Kamu membawa para pemberi perintah. Kemana kamu? Aku akan segera datang. Nada bicara Luan berubah saat dia mendengar Fang Yu berkata bahwa dia memiliki 2 pemberi perintah di tangannya. Fang Yu memberitahu lokasinya, lalu menutup telepon, duduk di bangku batu di samping trotoar, dan menatap Li Jiang di depannya. Lebih dari 30 menit kemudian, sebuah jeep hijau militer berhenti di depan Fang Yu. Luan, mengenakan seragam, keluar dari mobil dan berjalan menuju Fang Yu. Sebelum dia mendekat, dia melihat 2 sosok tergeletak di tanah di depan Fang Yu. Seorang pria dan seorang wanita, keduanya tampak menyedihkan. Pipi kiri pria itu bengkak seperti kepala babi dan dagunya berlumuran darah. Wanita itu mimisan, dan tampaknya batang hidungnya patah.
Dia juga memiliki luka dengan tingkat yang berbeda-beda di tubuhnya. Kedua orang ini, Luan menatap Fang Yu dengan ekspresi tidak senang. Pagi ini saat saya sedang jogging, mereka keluar tanpa alasan yang jelas dan mengatakan ingin menangkap saya. Lalu saya melawan untuk membela diri. Fang Yu berkata dengan tenang. Apakah mereka benar-benar para orderer? Luan bertanya dengan jantungnya berdebar kencang. Mereka menyebut diri mereka sebagai orderer, tapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Fang Yu mengangkat bahu dan berkata. Luan memikirkannya, lalu berjongkok, meraba-raba saku celana Muyu, dan segera mengeluarkan kartu hitam. Tidak ada informasi pada kartu ini, hanya 3 logo bintang perunggu. Ketika Luan melihat kartu ini, ekspresinya berubah total. Inilah lambang Ordo. 2 orang di depanku ini benar-benar orang yang membawa ketertiban. Fang Yu, benar-benar mengajar sang pemberi perintah hingga babak belur seperti ini. Kamu, Luan menatap Fang Yu dengan mata indahnya yang terbuka lebar, dan terdiam sesaat. Biarkan saya tegaskan lagi, merekalah yang menyerang saya pertama kali. Fang Yu berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Saya memintamu datang ke sini agar kamu dapat mengirim orang-orang ini kembali dan memberitahu mereka untuk tidak mengganggu saya lagi di masa mendatang. Jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Luan menarik napas dalam-dalam dan berkata, apapun yang terjadi, kamu tidak seharusnya memukul mereka seperti ini. Dengan cara ini, Ordo pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Aku sudah pernah bilang padamu sebelumnya bahwa sebaiknya jangan menarik perhatian Ordo. Karena begitu mereka menargetkanmu, mereka akan terus mengawasimu hingga mereka menangkapmu. Dan membuatmu menghilang dari pandangan dunia. Saya tidak yakin mereka punya kekuatan seperti itu. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Luan menatap kedua orang yang tergeletak di tanah dan berkata dengan suara yang dalam, dari kartu-kartu itu, kedua orang ini hanya memiliki 3 bintang. Ini berarti bahwa di dalam Ordo, mereka hanya berada di level 3 bintang. Dikatakan bahwa di dalam Ordo, yang paling kuat memiliki tanda bintang 6. Aku tahu itu. Dia baru saja mengatakannya. Fang Yu menatap Liam yang tak sadarkan diri dan berkata. Melihat ekspresi Fang Yu yang acuh tak acuh, Luan tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak lagi. Kekuatan Fang Yu memang sangat kuat, lebih kuat dari prajurit manapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Akan tetapi, tujuan awal didirikannya organisasi Ordo adalah untuk memeriksa dan menyeimbangkan para prajurit. Di tangan mereka, mereka memiliki banyak metode untuk menahan para prajurit. Pembunuh yang dulunya terkenal dan berdarah-darah, tiba-tiba menghilang tanpa jejak suatu hari. Meskipun tidak ada berita yang jelas, semua orang tahu bahwa dialah yang mengambil tindakan untuk menghukumnya. Dikatakan bahwa tingkat kultivasi dewa pembunuh hampir mencapai puncak martial Saint. Akan tetapi, orang sekuat itu pun tidak dapat lolos dari hukuman penguasa ketertiban. Dapat dibayangkan betapa kuatnya fondasi organisasi Ordo. Fang Yu memang sangat kuat, tetapi jelas bukan langkah yang bijaksana untuk sepenuhnya menyinggung organisasi seperti Ordo. Aku akan membawa kedua orang ini pergi, lalu berunding dengan para pemberi perintah dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkanmu. Luan berkata setelah berpikir sejenak. Setelah itu, Luan meminta 2 anak buahnya untuk membawa Muyu dan Liam ke dalam mobil. Anda benar-benar harus bersikap rendah hati di masa mendatang. Luan menatap Fang Yu dan berkata dengan serius. Aku memang orangnya selalu rendah hati, tapi selalu saja ada orang yang ingin mencari masalah denganku, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa, jawab Fang Yu. Luan ingin mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba bertanya, apakah Anda memiliki informasi relevan tentang orang di Huaibei yang menggunakan api ungu? Tidak ada berita baru untuk saat ini. Luan menjawab. Fang Yu merenung sejenak dan berkata, pria itu telah membunuh banyak orang di Huaibei. Kamu seharusnya tahu ruang lingkup tindakannya, kan? Ya, dalam 2 bulan terakhir, 34 mayat dengan ciri-ciri kematian yang sama telah ditemukan secara berurutan, dan lokasi penemuan mayat-mayat ini tersebar di berbagai wilayah Huaibei dan Nandu. Dengan kata lain, orang ini kemungkinan besar beraktivitas di Huaibei dan Nandu. Kata Luan. Huaibei Nandu. Fang Yu sedikit mengernyit. Tapi dia belum membunuh siapapun dalam setengah bulan terakhir. Ini berarti dia mungkin telah meninggalkan Nandu. Kata Luan. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan pergi ke Nandu secara langsung. Fang Yu kembali ke komunitas Lijiang dan bersiap berangkat ke Huaibei Nandu. Selama orang itu belum meninggalkan Nandu, Fang Yu pasti akan menemukannya. Fang Yu mengemas beberapa pakaian dan memasukkannya ke dalam ransel, siap untuk berangkat. Pada saat ini, dia menerima telepon dari Clara. Fang Yu sedikit mengernyit dan menjawab telepon. Fang Yu, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak ada apa-apa, Fang Yu menjawab. Jadi kamu bebas sekarang, Clara berkata dengan sedikit terkejut. Apa yang ingin kamu lakukan? Fang Yu bertanya. Aku baru saja menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi. Aku ingin pergi jalan-jalan untuk bersantai, tetapi aku tidak dapat menemukan teman. Jika kamu punya waktu, Clara berkata dengan ragu-ragu. Saya sibuk. Fang Yu menyela sebelum Clara selesai berbicara. Kamu bilang saja kamu tidak ada kerjaan. Clara berkata dengan marah.
Kalau tidak ada yang lain, saya tutup teleponnya. Fang Yu menutup telepon. Di sisi lain, Clara menghentakkan kakinya karena marah. Sialan Fang Yu bau. Pertama kali dia mengajak seseorang keluar untuk bersenang-senang, dia ditolak mentah-mentah. Sungguh menyebalkan. Setelah marah beberapa saat, Clara menghela napas lagi dan melihat barang bawaan di tempat tidur. Tampaknya kali ini ketika dia pergi ke Huaibei Nandu, dia hanya bisa meminta saudaranya Zaki untuk menemaninya. Bab 245, Penguasa yang Sombong. Setelah menutup telepon Clara, Fang Yu menelepon Yasmin lagi dan memberitahunya bahwa dia akan melakukan perjalanan jauh dan mungkin tidak akan kembali selama beberapa hari. Yasmin mengira Fang Yu telah membuat janji dengan teman-teman sekelasnya untuk melakukan perjalanan kelulusan, jadi dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Setelah itu, Fang Yu meninggalkan komunitas Lijiang dan menaiki kereta berkecepatan tinggi ke Huaibei Nandu. Daerah militer Jiangnan, kompleks militer. Setelah Luan mengirim Mu Yu dan Liam yang terluka dan tidak sadarkan diri ke rumah sakit militer, dia datang ke kompleks. Ketika Juan kembali dari rapat, dia terkejut melihat Luan. Luan, mengapa kamu ada di sini? Sebagai pemimpin tim intelijen, kantor Luan terletak di ibu kota. Kecuali ada sesuatu yang mendesak, dia jarang datang sendiri. Saya datang ke Jiangnan 2 hari lalu untuk menangani masalah bisnis. Alhasil, saya kebetulan bertemu dengan acara besar lainnya. Luan berkata dengan ekspresi tak berdaya. Ada apa? Juan bertanya sambil mengerutkan kening. Luan menarik napas dalam-dalam dan memberitahu Juan bahwa Fang Yu telah melukai 2 orang pemesan. Setelah mendengar ini, wajah Juan menjadi sangat serius. Mengenai organisasi yang disebut The Orderer, sangat sedikit orang di dunia sekuler, atau bahkan di dunia seni bela diri, yang mengetahuinya. Bahkan sebagai panglima tertinggi suatu wilayah militer, ia hanya tahu sedikit tentang organisasi tersebut. Dia hanya mendengar nama dan gayanya, tetapi tidak pernah benar-benar menyentuhnya. Ordo, awalnya didirikan untuk menghukum prajurit yang tidak mematuhi aturan. Master Fang melukai 2 ordo dengan parah, akibatnya sangat buruk. Juan merasa berat hati. Ya, tetapi ini adalah konflik yang tidak dapat dihindari. Luan mengerutkan kening dan berkata, Fang Yu telah lama menarik perhatian ordo, dan alasan mengapa kedua belah pihak bentrok hari ini adalah karena kedua ordo ingin menangkap Fang Yu. Sudah sampai pada titik penangkapan. Kapan menurutmu mereka mulai mengincar Tuan Fang? Juan menatap Luan dengan bingung. Kemungkinan besar itu adalah pertempuran di Danau Yuexin. Pertempuran itu terlalu sensasional, kata Luan. Namun dalam pertarungan itu, Fang Yu bertarung melawan Marvin yang berada di level martial honor. Keduanya adalah pejuang, jadi mereka seharusnya tidak melanggar aturan apapun, kan? Juan mengerutkan kening. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya, itu hanya asal-usulnya. Sejauh yang saya ketahui, dalam 2 bulan terakhir, Fang Yu memang beberapa kali melakukan tindakan di depan umum, yang menyebabkan kerusakan besar pada fasilitas umum. Saya baru saja menerima informasi bahwa Fang Yu bertarung dengan seorang wanita tak dikenal tadi malam dan meledakkan lubang besar di Gunung Jiuhuan. Seluruh lintasan juga hancur. Juan terdiam beberapa saat, lalu bertanya, bagaimana situasi kedua pemesan itu? Tak satu pun dari mereka yang terancam jiwanya, tetapi luka-lukanya serius. Pria itu mengalami patah tulang pipi kiri dan gegar otak parah. Dan wanita lainnya mengalami patah hidung dan semua anggota tubuhnya mengalami luka yang bervariasi, kata Luan. Juan mengangguk dengan sungguh-sungguh tanpa mengatakan apapun, seolah sedang memikirkan sesuatu. Luan menatap Juan dengan tenang. Dia memberitahu Juan tentang hal ini dan menunggu Juan mengambil keputusan. Setelah terdiam cukup lama, Juan berkata kepada penjaga di belakangnya, ambilkan ponsel pribadiku. Setelah beberapa saat, Juan mengambil ponsel lama itu, membuka buku alamat, menemukan nomor, dan menghubunginya. Beberapa menit kemudian, Juan menutup telepon dengan ekspresi agak muram di wajahnya. Para pemberi perintah sudah mengetahui tentang situasi Mu Yu dan Liam. Sikap pihak lain terhadap Fang Yu sangat tegas. Fang Yu tidak hanya melanggar aturan prajurit berulang kali, tetapi juga melukai 2 petugas bintang 3 yang kami kirim. 2 kejahatan ini sudah cukup untuk menangkapnya. Mengenai posisi daerah militer Jiangnan, saya tidak peduli sama sekali. Kami adalah organisasi independen, tidak berafiliasi dengan departemen manapun, dan kami tidak perlu bertindak sesuai keinginan siapapun. Anda, daerah militer Jiangnan, tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam tindakan kami. Saya tegaskan bahwa kami tidak akan menghentikan upaya kami untuk menangkap Fang Yu. Jika Anda, daerah militer Jiangnan, bersikeras untuk campur tangan, kami tidak akan mundur. Fang Yu, kamu harus membayar harganya. Selama negosiasi, Juan menugaskan Fang Yu pangkat militer dan menetapkan latar belakang militer untuknya. Tetapi para pemberi perintah tidak mempercayainya sama sekali, dan nada bicara mereka menjadi semakin dingin dan kasar. Organisasi Ordo ini sungguh arogan. Juan mendesah dan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, di luar halaman, Lawrence berjalan masuk dengan marah. Kakek, aku mendengar semua yang kau katakan tadi. Kenapa kau harus begitu rendah hati untuk itu, Fang Yu? Lawrence sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat dan dia berjalan di depan Juan. Juan menatap Lawrence dan mengerutkan kening,
Lawrence, Tuan Fang telah membantu daerah militer Jiangnan kita memenangkan tempat pertama dalam kompetisi daerah militer 4 tahun. Bagaimana kita bisa membalas budi seperti itu? Kami tidak meminta bantuannya secara cuma-cuma. Kami membayarnya, Lawrence berkata dengan marah. Hadiah, Tuan Fang bahkan tidak meminta ramuan dalam monster itu. Dia hanya meminta kita untuk mencari informasi, kata Juan. Jadi apa, itu juga hadiah? Lawrence berkata dengan tidak puas, Fang Yu telah melakukan kesalahan besar. Itu adalah kesalahannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Bajingan. Juan mengerutkan kening dan berteriak dengan marah, membuat Lawrence ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Melihat wajah Juan yang muram, Lawrence tahu bahwa dia benar-benar marah. Guru Fang membantu kami memenangkan juara pertama dalam kompetisi. Ini bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga manfaat yang nyata. Juara pertama dalam kompetisi distrik militer dapat membantu kami mendapatkan banyak sumber daya. Ini akan memainkan peran besar dalam pengembangan distrik militer dalam 4 tahun ke depan. Tidak hanya itu, Master Fang juga mengajarkan kita seperangkat keterampilan fisik. Semua anggota pasukan Sun Long tahu betapa hebatnya seperangkat keterampilan fisik ini. Sekarang, saya telah mempromosikan seperangkat keterampilan fisik ini ke seluruh wilayah militer, dan saya yakin kita akan segera melihat hasilnya. Apakah menurutmu kau bisa membalas budi seperti itu hanya dengan 2 informasi? Juan memarahi dengan wajah muram. Lawrence menundukkan kepalanya, tak bisa berkata apa-apa. Saya selalu mengajarkanmu bahwa kamu harus membalas kebaikan orang lain, terutama mereka yang mengulurkan tangan membantumu di saat-saat tersulitmu. Ekspresi Juan sedikit mereda dan berkata, bagi daerah militer Jiangnan kita, Tuan Fang adalah seorang dermawan. Juan berbicara dari hatinya. Jika bukan karena Fang Yu, daerah militer Jiangnan mereka akan menjadi yang terlemah dalam kompetisi ini, dan pasti akan mendapat tempat terakhir, ditertawakan oleh semua pihak. Lawrence mungkin tidak menyukai Fang Yu, tapi dia tidak bisa berterima kasih. Setelah mendengar beberapa kata, Lawrence berbalik dan berjalan keluar halaman. Luan meliriknya dan mendesah pelan. Di antara ketiga saudari itu, yang memiliki kepribadian paling tidak dewasa bukanlah Naura yang termuda, melainkan Lawrence. Jangan pedulikan dia, kata Juan. Sikap para pemesan begitu tegas, apa yang akan Anda lakukan? Luan bertanya sambil mengerutkan kening. Tidak ada cara lain. Hanya ini yang bisa kita lakukan. Kita hanya bisa mencoba memberi Master Fang informasi tentang Ordo dan mengingatkannya untuk lebih berhati-hati. Juan berkata dengan suara yang dalam, dengan kekuatan Tuan Fang, pasti tidak akan mudah bagi Ordo untuk menangkapnya. Luan mengangguk. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya informasi tentang keluarga Xiao? Pada saat ini, Juan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada informasi khusus. Itu benar-benar aneh. Setelah berita tentang cedera serius Somer menyebar, hanya 1 malam kemudian, keluarga Xiao tiba-tiba menjadi tenang dan terdiam. Juan mengerutkan kening. Awalnya dia sudah bersiap menanggung amukan keluarga Xiao demi Fang Yu, tetapi dia tidak menyangka keluarga Xiao malah tidak datang menemuinya. Ia menerima gosip bahwa Somer telah pulih sepenuhnya, lengan kirinya telah disambungkan kembali, dan saat ini ia sedang berlatih dalam pengasingan. Tetapi berdasarkan kesan Juan terhadap keluarga Xiao, mereka mungkin tidak akan membiarkannya begitu saja bahkan jika Somer pulih. Tetapi keluarga Xiao menjadi sangat pendiam dan tidak melakukan gerakan apapun. Kelainan ini membuat Juan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saya akan terus memperhatikan tindakan keluarga Xiao dan segera memberitahu Anda jika ada berita. Kata Luan. Ya, Juan mengangguk. Setelah menaiki kereta berkecepatan tinggi selama sekitar 3,5 jam, Fang Yu tiba di Huaibei Nandu. Bersambung.